Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kiki yang telah memberikan kami materi ini dan memberikan kami tugas ini. Semoga apa yang Bu Kiki berikan bisa bermanfaat bagi kami semua dan kami bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Azhara. Saya dari kelas 11 IPS 4. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi sejarah peminatan kelas 11 semester 1 tentang Kesultanan-Kesultanan Maritim pada masa Islam di Nusantara. Seperti yang sudah kita ketahui, Kesultanan Maritim adalah sebuah kerajaan yang menitik beratkan kehidupan kerajaannya pada jalur laut. Seperti pada jalur perekonomian, mereka menggunakan kapal untuk berdagang dan melakukan pelayaran, bahkan mereka juga melakukan ekspedisi ke berbagai negara dengan jalur laut. Tetapi perlu diingat, enggak sepenuhnya kehidupan mereka ini pada jalur laut ya, jadi kayak cuma sekitar 70% mereka di laut dan 30%-nya mereka melakukan kehidupan di darat juga. Jadi jangan menyalahartikan, mereka hanya menitik beratkan, bukan melakukan seluruh aktivitas di laut ya. Kita masuk ke materi yang pertama tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kita pasti bertanya-tanya kan, gimana sih cara masuknya Islam ke Nusantara? Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada Islam di Nusantara kalau nggak ada titik terang atau titik jelas bagaimana cara masuknya sebuah agama ini ya ke negara kita pada saat ini yang berkembang sangat luas dan berkembang menjadi sebuah agama mayoritas di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir, seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Contohnya ada catatan dari Ibnu Battuta yang mengatakan, pada tahun 1345, beliau pernah melakukan ekspedisi ke Nusantara, tepatnya beliau berlabuh di Kesultanan Samudra Pasai. Pada saat itu beliau mengatakan, Sultan Samudra Pasai pada saat itu sangat damai dan sangat baik kepada rakyat-rakyatnya ya. Mereka tuh, maksudnya Sultan Samudra Pasai pada saat itu benar-benar gak mandang bulu mau rakyatnya maaf, miskin atau kaya, mereka gak mandang bulu, mereka menyamaratakan semua rakyatnya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pelabuhan Samudra Pasai pada saat itu sangat tertata dan rapi. Kemudian di sini ada bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Dari ketiga bangsa ini melahirkan tiga teori, yaitu teori Arab, teori Persia, dan teori Gujarat. Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada tiga teori yang mendasari tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snokholm-Gronje, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Flake ini. Mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik Al-Saleh yang memiliki kesamaan corak dan relief dengan nisan yang berada di Gujarat atau India. Yang kedua ada teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Chandler ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Jadi berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini tuh mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara tuh lebih awal, sekitar abad ke-7. Bukti-bukti pendukungnya yaitu antara lain yang pertama, ditemukannya Kampung Baros. Pada saat itu, Kampung Baros ditemukan pada sekitar tahun 674 Masehi ya, atau penghujung abad ke-6 atau sekitar awal abad ke-7. Kemudian ditemukan kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang berada di Arab. Kemudian yang ketiga, bukti yang ketiga yaitu adalah gelar Malik. Gelar Malik pada nama Sultan Malik Al-Saleh. Jadi gelar Malik ini adalah dulu gelar-gelar dari raja-raja yang berada di Mesir. Yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jayadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Jadi sama seperti teori Gujarat, teori Persia juga mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara pada sekitar abad ke-13. Bukti pendukungnya yaitu ditemukannya kebudayaan yang sama, yaitu budaya Tabuik atau Tabot, yang dilaksanakan tiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura
untuk memperingati hari lahirnya cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Di sini ada beberapa kesultanan yang bercorak maritim. Yang pertama ada Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh diyakini berdiri pada abad ke-16 atau sekitar pada tahun 1507, letaknya berada di Aceh. Sultan yang terkenal pada masa itu adalah Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, dari Aceh sekarang kita terbang ke Kepulauan Jawa. Di sini ada Kesultanan Demak. Berdiri pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1500 Masehi. Demak terletak di wilayah Demak, yaitu di sekitar Jawa Tengah. Sultan yang terkenal pada masa itu adalah Raden Patah. Yang ketiga, ada Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram juga diyakini berdiri pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1586. Kesultanan Mataram ini terletak di Yogyakarta. Sultan yang terkenal pada masa itu ada dua. Yang pertama ada Sultan Senopati, dan yang kedua ada Sultan Agung. Kemudian dari Yogyakarta, sekarang kita kembali lagi ke Kepulauan Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Di sini ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten diyakini berdiri pada abad ke-16 atau sekitar pada tahun 1526 Masehi. Kesultanan ini terletak di Banten. Sultan yang terkenal pada masa itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kelima ada Kesultanan Goa dan Talo, berdiri pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1528 atau lebih muda 2 tahun ya dari Kesultanan Banten, terletak di kawasan Makassar. Sultan yang terkenal pada masa itu adalah Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan dari Belanda, yaitu ayam jago dari timur. Kemudian yang keenam ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate berdiri pada tahun 1257 Masehi dan Kesultanan Tidore berdiri pada tahun 1322 Masehi. Kedua kesultanan ini terletak di kawasan yang sama, yaitu di Kepulauan Maluku. Sultan yang terkenal pada masa itu adalah yang pertama Sultan Babullah, yaitu sultan dari Ternate, dan kemudian ada Sultan Nuku yang dari Tidore. Seperti yang kita tahu, Sultan Babullah adalah salah satu sultan dari Maluku yang berhasil mengusir Portugis dari Nusantara untuk selama-lamanya. Kita masuk ke materi yang kedua tentang Kesultanan-Kesultanan Maritim Nusantara pada masa Islam. Yang pertama ada Kesultanan Aceh. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Aceh terletak di Aceh Rayok atau yang kita kenal dengan Aceh Besar. Kesultanan Aceh berdiri pada tahun 1507 Masehi sampai 1903 Masehi atau sekitar 4 abad ya, 400 tahun. Didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mughayat Shah. Jadi Sultan Mughayat Shah ini pernah menaklukkan Kesultanan Lamuri, kemudian dia mendirikan kembali kesultanan yang dinamai dengan Kesultanan Aceh. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah Kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Araniri pada tahun 1637 Masehi yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mughayat Shah. Kita masuk ke kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Aceh. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa Kesultanan Aceh itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu ya, para penguasa itu kan rata-rata memiliki jiwa ambisius yang tinggi. Meskipun dengan saudara mereka gak lazim ngelakuin perang saudara ya, hanya untuk merebutkan kekuasaan. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Jadi bersifat feodal itu adalah bersikap mereka itu memberikan seluruh kekuasaan kepada para bangsawan. Jadi para bangsawan ini diberikan hak bagaimana kerajaan ini akan berlanjut selanjutnya atau menggulirkan tahta kerajaan ya. Sistem feodal ini berasal dari bangsa Eropa. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Seperti yang kita tahu juga, Nusantara pada saat itu adalah sebuah negara yang kaya akan rempah-rempah, dan ini menarik simpati dari negara-negara lain dari dunia dan singgah di Nusantara untuk beberapa waktu. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi terkenal. Beberapa sastrawan yang terkenal dari Kesultanan Aceh ini, yang pertama ada Hamzah Fansuri, karyanya yang terkenal adalah Syair Burung Pingai. Kemudian ada Nuruddin Araniri, dan karyanya yang terkenal itu adalah yang tadi, Kitab Bustanus Salatin atau Taman Raja-Raja ya. Di sini ada foto Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah seorang sultan yang berhasil membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Kemudian dari Aceh kita terbang ke Kepulauan Jawa. Di sini ada Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Demak terletak di kawasan Demak, Jawa Tengah.
Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500 sampai 1568 Masehi. Jadi mereka ini hanya berdiri selama kurang lebih nggak sampai 1 abad ya, hanya sampai 68 tahun. Merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Jadi ini adalah kesultanan pertama di Pulau Jawa. Kemudian, sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak tahun 1478. Jadi Raden Patah jugalah yang disebut-sebut sebagai pendiri kerajaan atau Kesultanan Demak. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara pada umumnya. Jadi kesultanan ini juga disebut sebagai sebuah kesultanan yang menyebarkan agama Islam untuk pertama kalinya di sekitar Pulau Jawa. Kemudian sekarang kita membahas tentang kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Demak. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai seorang yang mencintai kesenian, yaitu terutama wayang. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Jadi kekuasaannya ini menyebar hampir seluruh Pulau Jawa yang membentang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Kemudian sekarang dari Jawa Tengah, sekarang kita bergeser ke Jawa Barat. Di sini ada Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Jadi seperti yang kita ketahui, Banten adalah tempat mendarat pertama dari bangsa Belanda. Pada saat itu, ya sebelum mereka melakukan penjajahan di Nusantara. Sumber sejarah dari Kesultanan Banten yaitu yang pertama ada Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan, kemudian Medanggili dalam Tambo Tulang Bawang, dan Primbon Bayah. Sekarang kita bahas kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Banten. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya pada kesenian bela diri debus. Sekarang juga masih ada ya beberapa masyarakat pedalaman dari Banten yang masih mempertahankan kebudayaannya ini, yaitu kebudayaan bela diri debus yang pakai api-api. Yang keempat ada Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarah dari Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada tahun 1586 Masehi, Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Jadi awalnya Mataram ini berada di sekitar Pajang atau Jawa Timur, kemudian dipindahkan ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Jadi dua kesultanan ini merupakan dua kesultanan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dan dengan kehidupan yang berbeda. Hanya saja namanya sama ya, Kesultanan Mataram Islam dan Kesultanan Mataram Hindu. Kemudian di sini ada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Mataram. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakatnya terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Jadi golongan yang paling minoritas itu adalah golongan hamba sahaya atau hamba atau orang-orang yang berhak untuk diperjualbelikan. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Jadi Kesultanan Mataram ini tidak hanya memanfaatkan jalur laut ya, mereka juga memanfaatkan sektor darat atau agraris untuk mengembangkan potensial ekonomi mereka. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat atau filsafat Jawa ya, serta agama. Di sini ada foto Sultan Agung, beliau merupakan sultan yang membawa Mataram mencapai puncak kejayaan.
Yang kelima, sekarang kita terbang ke Kepulauan Maluku. Di sini ada Kesultanan Ternate. Lokasi dan sumber sejarah dari Kesultanan Ternate. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku di antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Jadi karena letaknya yang strategis juga, Kesultanan Ternate ini sering menjadi tempat singgah dari para pedagang-pedagang dunia saat melakukan ekspedisi ya. Dan mereka itu menetap untuk beberapa waktu di Nusantara. Di sini ada foto dari Ngaralamo atau gerbang istana Sultan Ternate pada masa itu. Foto ini diambil pada tahun 1930-an. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kemudian kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Rempah-rempah pada saat itu tuh terbilang sangat mahal ya, jadi bangsa-bangsa Eropa tuh melakukan ekspedisi ke timur sampai akhirnya sampai ke Nusantara dan membeli rempah-rempah, kemudian mereka bertekad untuk memonopoli perdagangan Nusantara. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Di sini ada lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate pada masa itu. Ini adalah Kesultanan Ternate. Seperti yang dapat kita lihat ya, Kesultanan Ternate ini dikelilingi oleh perairan, kemudian banyak kapal yang berlalu lalang. Kapal-kapal ini adalah kapal-kapal yang melakukan ekspedisi ya. Kemudian terkadang mereka juga singgah di Nusantara untuk beberapa saat. Oke, di wilayah yang sama di sekitar Kepulauan Maluku, di sini ada Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, di antara Sulawesi dan Papua. Oke, letaknya sama ya, seperti Kesultanan Ternate. Menurut sejarawan Belanda, de Klerk, pada tahun 1334 Masehi, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga mereka seringkali dijuluki sebagai a Spice Island, kepulauan rempah-rempah. Saking besarnya kepulauan rempah-rempah ini, bangsa-bangsa lain sampai ngasih julukan ya buat Tidore dan Ternate. Keren. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi kebudayaan dari Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah-rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie, dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tore. Jadi Kesultanan Tidore ini pernah melakukan kongsi atau bekerja sama dengan Portugis, sampai-sampai bangsa Portugis ini mendirikan benteng di sekitar wilayah Kesultanan Tidore. Yang terakhir adalah Kesultanan Goa dan Talo. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa dan Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Goa Talo. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Jadi kehidupan masyarakatnya juga sangat damai, tertata, dan rapi, karena mereka tuh masih menghormati norma-norma yang berlaku pada saat itu ya. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Kita masuk ke materi yang ketiga tentang warisan kesultanan-kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Jadi ada beberapa hal yang masih berkembang dalam kehidupan masa kini yang berasal dari kesultanan-kesultanan atau pada zaman Nusantara masih mengenal sistem kerajaan ya. Yang pertama dalam bidang sosial budaya, ada bidang arsitektur termasuk bangunan makam. Jadi bangunan makam ini adalah pertamanya itu berasal dari sejak zaman kesultanan di Nusantara ya. Seperti yang kita tahu tadi dari makam Sultan Malik As-Saleh memiliki kesamaan relief dengan budaya-budaya di Gujarat atau India. Kemudian di bidang sastra, jadi bidang sastra ini juga udah berkembang dari zaman kesultanan di Nusantara ya.
Jadi bidang sastra ini tuh udah berkembang dari zaman kesultanan-kesultanan di Nusantara. Jadi udah beberapa abad yang lalu. Kaligrafi, sistem kalender, dan aksara. Di bidang politik, pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan. Jadi susuhunan disingkat menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau dihormati. Jadi gelar Raja Sultan ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti pemimpin kerajaan atau penguasa kerajaan yang disembah atau dihormati. Kesimpulan dari materi ini adalah, jadi kita ketahui ada 3 teori ya yang mendasari tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Arab, dan yang ketiga ada teori Persia. Juga dapat kita ketahui ada 7 kesultanan maritim pada masa Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kesultanan Aceh, yang kedua ada Kesultanan Demak, yang ketiga ada Kesultanan Banten, yang keempat ada Kesultanan Tidore, yang kelima ada Kesultanan Ternate, dan yang terakhir ada Kesultanan Goa dan Talo. Mungkin itu akhir dari pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, terutama kepada Bu Kiki. Semoga kita semua dapat memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.